Sekolah Maung. Sekolah Maung itu adalah sekolah manusia unggul SMA dan SMK Provinsi Jawa Barat. Saya Alid Sunardi, hari ini ingin memberikan informasi seputar sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Apa itu Sekolah Maung? Sekolah Maung itu diinisiasi berdasarkan keputusan Gubernur Jabar nomor 421 2026 dan selaras dengan visi SMA Unggul Garuda Transformasi. Sekolah manusia unggul diciptakan untuk memfasilitasi warga negara dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa melalui pendidikan khusus yang berfokus pada meritokrasi. Ini adalah 8 pilar SPMB: objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, inklusif, berbasis merit dan potensi, efektif dan efisien, dan berintegritas. Nah, syarat utama dan gerbang kelayakan lah di sini ya. Pertama adalah harus lulusan SMP tahun berjalan atau tahun sebelumnya, usia maksimal 21 tahun per 1 Juli 2026, dan memiliki SPN PNISN ya. Syarat dokumennya memiliki kakak dan KTP orang tua, akte kelahiran atau KIA, kartu identitas anak, SPTJM bermaterai, surat rekomendasi sekolah asal. Syarat akademik khususnya wajib mengikuti TKA dari Kemendikdasmen. Namun ada pengecualian, calon murid SMK tidak diwajibkan TKA. Untuk yang mendaftar ke SMK maksudnya. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan SPMB 2026 ya. Mulai dari tahap persiapan, pendaftaran maung, verifikasi dan seleksi, hasil dan daftar ulang, dan mulai proses pembelajaran. Jika tidak lolos tahap ini, siswa dapat mendaftar di SPMB tahap 1 mulai 15 Juni atau tahap 2 mulai 30 Juni, yaitu di pendaftaran reguler. Berapa sih kuota untuk di sekolah maung? Yaitu 10% potensi akademik melalui tes IQ dan psikologi, 70% kompetensi akademik, 50% prestasi rapot, 20% minat bakat. Jadi dijumlahkan itu 70%. Dan 20% kompetensi non-akademik, diantaranya kepemimpinan, olahraga, dan seni. Jika kuota non-akademik, ya, minat bakat tidak terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan sepenuhnya ke jalur kompetensi akademik. Nah, ini kuota ya untuk domisili khusus jalur prestasi rapot yang 50% itu. Kuota 40% calon berdomisili di luar desa atau kelurahan, kecamatan, sekolah maung. Ya, dan 10% calon berdomisili di satu desa kecamatan yang sama dengan lokasi sekolah maung. Nah, domisili ini dibuktikan secara sah melalui KK, surat tugas, dan surat pindah domisili. Nah, ini adalah kriteria untuk pilihan satu sekolah kabupaten kota. Hanya bisa pilih satu jalur. Kewajiban TK itu wajib, untuk SMK tidak. Dasar penilaian itu rata-rata semua mata pelajaran semester 1 sampai 5. Nah, untuk SMK hanya 5 mata pelajaran inti dengan pembuatan khusus jurusan. Syarat khusus atau ambang batas atau bahasa lainnya adalah threshold. Ambang batas IQ adalah lebih dari 130. Ini dibuktikan dari hasil asesmen psikolog terdaftar ya, yang terakreditasi. Untuk ambang batas nilai rata-rata lebih dari 85. Prestasi minat bakat akademik dan non yaitu skor lebih dari 85 atau untuk non akademik lebih dari 80. Kepemimpinan 80 ya.
itu dibuktikan dengan SK Kepala Sekolah sebagai Ketua OSIS atau Pratama Pramuka dengan catatan baik di rapor. Nah, untuk sertifikat kejuaraan nanti Puspernas akan memvalidasi ya. Di sana nanti memvalidasi apakah sertifikatnya sesuai ya. Kemudian untuk ada uji kompetensi di sekolah maung ya, melibatkan guru MGMP tenaga ahli dari perguruan tinggi. Nah, jika terbukti palsu atau gagal, nanti diskualifikasi ya. Apakah Anda memiliki asesmen IQ di atas 130 dari psikolog resmi? Maka pilih jalur akademik. Apakah Anda konsisten meraih nilai rata-rata di atas 85 sejak semester 1? Pilih jalur rapot. Apakah Anda pemenang medali OSN, KSM, O2SN, atau ketua OSIS? Pilih jalur minat, bakat, atau kepemimpinan. Jangan memaksakan jalur. Sistem maung dirancang 100% berbasis meritokrasi. Pilih jalur di mana bukti dokumen Anda paling kuat. Nah, 5 langkah pendaftaran online. Yang pertama adalah login di maungspmbjabarprop.go.id menggunakan akun dapodik dari sekolah asal atau akun yang diberikan ya. Yang kedua adalah tentukan satu sekolah maung dan satu jalur. Bagi SMK, pilih 1-3 program keahlian, upload berkas, lalu finalisasi, dan pantau hasil. Nah, ini adalah penilaian mesin untuk skor SMA. Berlaku untuk semua mata pelajaran agama sampai muatan lokal. Ini nilai rapotnya ya. Untuk SMK khusus yaitu 5 mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Nah, apa yang terjadi jika nilai sama? Nah, yaitu komputer mengurutkan nilai dari tertinggi hingga terendah. Setelah itu, 2 atau lebih siswa memiliki nilai akhir identik tepat di batas akhir kuota ya. Pemeringkatan beralih ke perbandingan total rata-rata nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 murni terlepas dari jalur awal yang dipilih. Lalu khusus SMK jika gagal di program keahlian pilihan 1, sistem otomatis mengukur nilai untuk pilihan kedua atau pilihan ketiga. Nah, garis akhirnya penetapannya itu dilakukan melalui rapat Dewan Guru, pengumuman terbuka, dan wajib cetak bukti kelulusan kalau lulus, dan harus melakukan daftar ulang. Kemudian, siswa dan orang tua menandatangani fakta integritas untuk patuh dan standar tinggi di sekolah mau. Itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.